السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tidak seperti biasanya, seperti kajian rutin, yaitu kajian tajwid Al-Qur'an. Untuk malam hari ini kajian kita adalah tematik, yaitu tentang bulan Ramadan yang itu adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Seseorang kadang untuk bisa sadar setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kadang seseorang itu butuh yang namanya pengulangan. Atau kalau dalam istilah orang hafal Quran itu dia butuh apa? Murajaah, agar hafalannya tetap melekat. Sehingga dia bisa menyadari bahwa dia memiliki aset yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Al-Quran yang dihafal. Sama halnya dengan ilmu syar'i. Kita selalu diingatkan, diulang-ulang peringatannya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Dzariyat. Wa dzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu dapat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin butuh peringatan, butuh terus diingatkan. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa saja itu untuk bisa sadar butuh terus diingatkan, tidak cukup sekali dua kali. Kalau tidak salah, kajian ini temanya tidak jauh berbeda dengan tema tahun sebelumnya, yaitu tentang Ramadan, bulan Al-Quran. Saya yakin semua yang hadir di sini mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Namun kita butuh diingatkan kembali agar kita betul-betul menyadari, memahami bahwa memang bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tematik kita pada malam hari ini saya ambil dari kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitab Lataiful Ma'arif ini agar bisa dicatat, barangkali nanti sepulang dari kajian ini bisa mencari kitabnya, merujuk materinya, murajaah di rumah materi yang kita sampaikan. Kitab Lataiful Ma'arif, tulisannya Imam Ibnu Rajab. Di pembahasan tentang keutamaan
dermawan dan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi materi kita malam hari ini ya, sengaja saya ambil dari kitab Lataiful Ma'arif dari Imam Ibn Rajab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia itu adalah bulan puasa di siang harinya dan bulan salat di malam harinya. Dan bulan Ramadan istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang khusus untuk Al-Quran. Inilah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kalau kita ingin mengenali bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, kita buka mushaf kita buka Al-Quran kita. Pada surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah ayat berapa, jemaah? 185. Dan ayat ini letaknya setelah ayat puasa dan masih membahas tentang puasa. Jadi maksudnya setelah ayat yang menerangkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Terus kemudian ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, beberapa hari yang ditentukan itu, di ayat sebelumnya kan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Jadi beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Permulaannya hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Al furqan ini artinya apa? Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat 185 dari surat Al-Baqarah ini, di dalamnya Allah mengabarkan tentang keistimewaan, kekhususan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya, di mana bulan Ramadan secara khusus itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Ramadan ini menjadi bulan di mana seluruh kitab-kitab samawi, kitab-kitab para nabi yang diturunkan kepada mereka, itu di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan Al-Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabari dari hadis Wathilah bin Al-Asqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan." Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan. Taurat diturunkan setelah 6 hari bulan Ramadan. Wa unzilal Injilu
li 13 madat min Ramadan. Injil diturunkan setelah 13 hari bulan Ramadan. Wa unzila az-zaburu li 18 khalat min Ramadan. Zabur diturunkan setelah 18 hari bulan Ramadan. Wa unzila al-Qur'anu li 14 khalat min Ramadan. Dan Al-Qur'an diturunkan setelah 14 hari bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kitab-kitab ilahiyah diturunkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bedanya, kitab-kitab selain Al-Quran diturunkan secara sekaligus kepada para nabi dan rasul. Adapun Al-Quran diturunkannya sekaligus atau berangsur-angsur? Enggak sekaligus. Ada 2 atau 3 fase. Turunnya Al-Quran itu melalui beberapa fase. Jadi Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, mohon maaf. Ya, beliau jelaskan bahwa Al-Quran di awal mula turunnya itu Allah turunkan sekaligus, jumlatan wahidatan. Jadi Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia yang dikenal dengan Baitul Izzah, ya, ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang itu terjadi kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Kalau tadi Lailatul Qadar pada malam kemuliaan. Atau di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan itu turunnya sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, di langit dunia. Nah, termasuk ayat 185 dari surah Al-Baqarah tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. 3 ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia diturunkan di malam yang sama, yaitu malam yang disifati dengan Lailatul Mubarakah. Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkah. Malam apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar, yaitu malam kemuliaan. Dan Lailatul Qadar terdapat pada bulan Ramadan. Setelah itu di fase berikutnya, dan itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya Lailatul Qadri." Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadr. Thumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Setelah itu diturunkan kepada Nabi selama 20 tahun. Thumma qara'a wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas membacakan ayat di surat Al-Furqan ayat 33 yang artinya, tidaklah orang-orang
kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik tafsir atau penjelasannya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kemudian ayat berikutnya yang dibacakan oleh sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Di surat Al-Isra ayat 106. Yang artinya Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu. Secara berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Supaya kamu membacakannya itu perlahan-lahan kepada manusia. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Baik. Ya, ini masih mukaddimah. Ya. Sebagai penekanan bahwa kenapa ya bulan Ramadan dinamakan dengan bulan Al-Quran. Dari sini bisa difahami jemaah. Kenapa ya bulan Ramadan itu dinamakan dengan bulan Al-Quran? Kalau sudah paham ya sudah, kita tutup ya. Subhanallah. Ya. Tapi nampaknya sebagian ada yang sudah paham, ada yang masih bingung. Ya. Apa hubungannya dengan tadi ayat-ayat tadi? Ya, baik. Sekarang ya, di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini Imam Ibn Rajab ya menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas. Ya, ini ada di dalam Sahihain. Jadi di dalam Sahihain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan apa? Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Kita perhatikan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Orang yang ajwadan nas, maksudnya orang yang paling gemar memberi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Semangat beliau dalam memberi itu lebih membara lagi ketika datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu fayudarisuhul Qur'an. Tatkala itu malaikat Jibril menemui beliau. Malaikat Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin fayudarisuhul Qur'an. Malaikat Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan mengajarkan Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ajwadu minal khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling semangat di dalam melakukan kebaikan, dan beliau diperumpamakan seperti apa? Angin yang bertiup. Ya. Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ya, saya tidak membahas tentang kedermawanan, tapi yang berkaitan dengan tema kita ya. Di halaman 302 ya. Ini Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan wa dalla al-hadits aidan ala istihbab dirasati al-Qur'ani fi Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak mengkaji Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wal ijtima' ala dzalika, dan berkumpul untuk mempelajarinya.
wa 'ardil Qur'ani 'ala man huwa ahfadhu lahu minhu. Dan berkumpul untuk mempelajarinya serta apa? Menyetorkan hafalan Al-Qur'an. Ya. Kepada orang yang lebih hafal darinya. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, wa fihi dalilun ala istihbabil ikthar min tilawatil Qur'ani fi syahr Ramadan. Dalil ini juga menunjukkan dianjurkannya banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Ada juga hadis yang semisal dengan ini, yaitu hadis Fatimah an abiha sallallahu alaihi wasallam annahu akhbaraha anna Jibril kana yu'ariduhu al-Quran kulla 'amin marrah. Nabi SAW mengabarkan kepada putrinya Fatimah bahwa Jibril itu setiap tahunnya mengajari Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau saling setoran. Istilahnya apa tadi Pak? Muda rasa. Atau tadarus. Gitu ya. Saling apa? Menyetorkan hafalan Al-Qurannya. Setiap tahunnya. Wa annahu 'aradahu fi 'ami wafatihi marratain. Dan di tahun di mana Rasulullah SAW itu wafat lebih sering lagi, 2 kali, sebanyak 2 kali. Wa fi hadits Ibnu Abbas. Enggak apa-apa ya, ini jadi kayak kajian kitab ya. Tapi tidak saya ambil semua, ya intisarinya saja. Wa fi hadits Ibnu Abbas anna al-mudarasah bainahu wa bain Jibril kanat lailan. Di dalam hadis Ibnu Abbas tadi yang pertama itu menunjukkan bahwa mudarasahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril itu terjadi kapan? Di malam harinya atau di siang harinya? Di malam harinya. Ya, di malam harinya. Fadalla ala istihbab al-ikthar min at-tilawati fi Ramadan lailan. Ini menunjukkan dianjurkannya untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an itu di malam harinya. Ya. Dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu di malam harinya. Fa innal laila tanqati'u fihi asyawaghil. Tentu kenapa malam hari? Ada yang tahu? Kenapa enggak di siang hari? Iya, siang hari orang sedang apa? Beraktivitas, mencari maisha, yang jomblo mencari Aisyah. Ya. Di malam hari, ya, selesai kan aktivitas. Sudah orang tidak disibukkan dengan kerja, ya, tuntutan, ya, pekerjaan, ya, mencari nafkah. Dan di malam hari, khususnya di bulan Ramadan ini, semangatnya itu sedang apa? Menggelora. Kan sudah makan, siangnya puasa, jadi ketika setelah makan, kecuali kalau makannya kekenyangan, bukan malah semangat, ngantuk gitu ya. Kalau bisa di siang harinya ada kesempatan untuk istirahat, sehingga malamnya setelah iftar, ya, buka puasa, jangan kenyang-kenyang, ya. Sedang semangat-semangatnya untuk ibadah, qiyamul lail, ya, tarawih, kemudian membaca Al-Quran. Dan memang kenapa malam hari? Karena di malam hari itu antara hati dan lisan ini bisa selaras, ya, bisa menyatu untuk mentadaburi atau menghayati Al-Quran. Kadang kalau siang, ini bukan berarti tidak mungkin dilakukan, ya, bacaan Al-Quran itu dilakukan di siang hari, bukan. Tapi biasanya kalau di siang hari, hati atau pikirannya ini kemana-mana gitu ya. Sehingga apa yang dibaca ini tidak nyambung dengan yang dia. Nah, kenapa malam hari? Itu adalah waktu di mana antara lesan dan hati ini bisa apa? Berpadu untuk bisa lebih menghayati
bacaan Al-Qur'annya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila." Siapa yang tahu terjemahannya? Ayat ini artinya apa? Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya ibadah yang dilakukan di tengah malam, ya. Jadi inna nasyi'atal laili, ibadah yang dilakukan, dikerjakan di malam hari, hiya asyaddu wata'an, itu lebih besar pengaruhnya, lebih bisa berpengaruh, ya, fil qalbi, asyaddu ta'thiran fil qalbi. Asyaddu wata'an itu artinya asyaddu ta'thiran fil qalbi, itu lebih bisa memberikan pengaruh terhadap hati. Wa aqwamu qila wa abyanu qawla, dan lebih apa? Jelas, ya, ucapannya, ya, karena memang ya tadi bisa selaras antara lisan dengan hatinya. Itu ibadah yang dilakukan di tengah, khususnya membaca Al-Quran. Wa syahrul Ramadan lahu khususiyatun bil Quran, dan bulan Ramadan ini memiliki, ya, keistimewaan, ya. Ramadan memiliki keistimewaan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, khususnya, ya, Al-Quran memiliki kedudukan tersendiri di bulan Ramadan, ya. Jadi yang paling bagus kapan Al-Quran itu diperbanyak untuk membacanya di bulan Ramadan, di malam harinya, ya. Termasuk, ya, mungkin bagi yang sedang menghafal Al-Quran, ya, sesuai dengan kondisinya, ya. Kalau yang tidak sedang menghafal Quran bisa dengan memperbanyak apa? Tilawahnya, kuantitas bacaannya. Kalau bagi yang menghafal Quran, mungkin setelah dia khatam bacaannya sekali, setelah itu apa? Dia kejar setorannya, ya. Dan kapan disetorkannya? Di malam hari, ya. Termasuk murajaahnya, ya, itu juga bisa dilakukan melalui qiyamul lailnya atau tarawihnya. Dan tentu yang namanya qiyamul lail atau tarawih tidak dilakukan kecuali di malam hari. Jadi yang paling bagus Al-Quran itu dibaca, disetorkan pada malam hari, karena saat itu telah lepas dari kesibukan, begitu pula hati dan lisan semangat untuk merenungkannya, ya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 6. Dan bulan Ramadan sebagaimana di surat Al-Baqarah, ya, di awal tadi, ya, ayat 185, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk Al-Quran, ya. Makanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena memang bulan tersebut khusus untuk Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan ketika itu. Didukung oleh perkataan sahabat Ibnu Abbas, ya, terkait dengan turunnya Al-Quran di malam yang penuh barakah, yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan satu lagi yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan atau Al-Quran di bulan Ramadan memiliki kedudukan yang istimewa. Di antara alasannya bahwa bulan Ramadan adalah, ya, bulan Al-Quran, yaitu dibuktikan dengan bacaan ayat Al-Quran yang begitu banyak dibaca, baik itu di dalam salatnya maupun di luar salat, baik itu di salat malamnya, ya,
maupun di luar salat malamnya. Berbanding terbalik dengan bulan-bulan lainnya. Nabi SAW pernah salat bersama salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah di malam Ramadan. Lalu beliau SAW membaca surat yang panjang. Waqad kana Nabi SAW yutilul qira'ah fi qiyami Ramadan bil laili aktsara min ghairi. Nabi SAW itu di qiyam Ramadan bacaan Al-Qur'annya lebih panjang daripada malam-malam lainnya. Nah, di malam bulan Ramadan Nabi SAW tadi salat bersama siapa? Sahabat Hudzaifah. Lalu apa yang beliau baca? Beliau membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Waqad shalla ma'ahu Hudzaifatu lailatan fi Ramadan faqara'a bil Baqarah thumma bin Nisa thumma bi Ali Imran. Jadi yang beliau baca ini termasuk di antara As-Sab'ut Tiwal, di antara 7 surat yang panjang-panjang. Iya kan? Jadi ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Ya. Ini ya, ada yang mengatakan Al-Anfal, At-Taubah itu satu surat. Ya. Sehingga semuanya ada 7. Yang panjang-panjang ini ada 7. Disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. Nah, surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran, ini masuk di antara 7 surat yang panjang-panjang. Ini mungkin hampir 5 juz. Kira-kira begitu ya, hampir berapa? Kalau Al-Baqarah sendiri hampir 3 juz. Ya, 2,5 juzan lebih gitu ya. Ditambah An-Nisa, ditambah Ali Imran. Ya, kira-kira sekitar 5 juz. La yamurru bi ayati takhwifin illa waqaf wa sa'al. Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti dan berdoa meminta perlindungan pada Allah dari neraka. Ini artinya bacanya tidak terburu-buru. Ya. Mana mungkin bisa seperti ini kalau umpamanya membacanya tergesa-gesa hanya sekedar mengejar khataman. Ya. Jadi setiap kali melewati ayat yang berisi ancaman, beliau berhenti dan berdoa meminta kepada Allah perlindungan dari neraka. Wa kana Umar qad amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma bin nasi fi syahr Ramadan. Begitu pula sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal sahabat ini? Ya. Hampir di antara kita semuanya mengenal sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kita mencintainya sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memerintahkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami salat tarawih. Mengimami orang salat tarawih di bulan Ramadan. Fakana al-qari'u yaqra'u bil mi'ina fi raka'atin. Ya. Jadi dahulu imam salat tersebut membaca sekitar 200 ayat dalam satu rakaat. Ya. Hatta kanu ya'tamiduna 'ala al-'isyi min tulil qiyam. Ya. Sampai-sampai ada jamaah itu yang berpegang, bertumpu pada tongkat karena saking lamanya berdiri. Wa ma kanu yansarifuna illa 'indal fajr. Dan salat pun selesai dikerjakan sampai menjelang waktu subuh. Ya. Wa ruwiya anna Umar jama'a thalathata qurra. Dan diriwayatkan ya, Umar bin Khattab juga mengumpulkan 3
sahabat yang dikenal memiliki hafalan yang banyak, qurra'nya para sahabat. Fa amara asra'ahum qira'atan an yaqra'a bin nas 30. Dan memerintahkan orang yang paling cepat bacaannya membaca berapa? Satu rakaatnya 30. Yang cepat berapa? 30. Pertengahannya wa awsatuhum bi 25, 25. Dan yang paling lambat 20. ثم كان في زمان التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات فإن قرأ بها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. Di masa tabi'in yang terjadi surat Al-Baqarah itu dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti salat tersebut itu tandanya semakin diperingan. 8 rakaat selesai surat Al-Baqarah. Ini masih tergolong apa? Salat tarawih yang paling ringan. Di salatnya tersebut berarti paling diperingan. Nah, sekali lagi hal-hal ini menunjukkan kekhususan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Sehingga tidak salah kita mengatakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Masih banyak lagi contoh-contoh dari para ulama yang mana mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat. Melihat fadilah waktu. Jadi sebagian salaf itu ada yang mengkhatamkan Al-Quran di solatnya saja, di qiyam Ramadan setiap 3 malam khatam. Sebagian yang lainnya fi kulli sab'in, dalam sepekan. Di antaranya adalah sahabat Qatadah. Dan yang sebagian yang lagi di setiap 10 hari khatam. Dan para pendahulu kita dari kalangan orang saleh, mereka membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu di dalam salat maupun di luar salat. Kana al-Aswad yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad, seorang tabi'in, biasa mengkhatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan setiap 2 malam. Wa kana an-Nakhai, kemudian juga ada ulama lainnya yang bernama An-Nakhai. Kalau tadi Al-Aswad itu biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam khatam. Kalau An-Nakhai itu setiap mengkhatamkannya secara khusus di 10 hari terakhir. Dan di sisa bulan yang ada setiap 3 hari. Ini contoh dari para salaf yang mana beliau benar-benar mengetahui kedudukan Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka benar-benar memahami bahwa Ramadan itu bulan Quran. Tidak melewatkan kesempatan sedikit pun untuk ketersia-siaan mereka menggunakannya khusus untuk Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Dan contoh lainnya seperti Qatadah, seorang tabi'in, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah. Rahimahullah, yang meninggal dunia tahun 60 atau 61 Hijriah. Dan beliau adalah seorang murid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau ini disanjung oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan yang paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal Qatadah. Kana Qatadah yakhtimul Quran fi 7. Kalau Qatadah mengkhatamkan Al-Quran biasa, mengkhatamkannya dalam 7 hari. Wa fi Ramadan fi kulli 3. Jadi di luar bulan Ramadan setiap pekan khatam. Seperti halnya kebiasaannya para sahabat, Para sahabat itu kalau interaksinya dengan Al-Quran setiap pekan khatam. Nah, Qatadah ini juga sama. Di luar bulan Ramadan
setiap pekan khatam. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Namun jika datang bulan Ramadan, ia mengkhatamkannya setiap 3 hari. Wa fil ashril awakhir kulla lailah. Dan bahkan ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia mengkhatamkannya setiap malam. Ya, ini bisa dilihat di kitab Siyar A'lamin Nubala. Ya. Dan satu lagi contoh ketiga, yaitu dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, salah satu ulama madhab yang terkemuka. Ya, disebutkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman, ya, kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahr Ramadan 60 khatmah. Jadi di bulan Ramadan Imam Syafi'i itu ya biasa mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. 60 kali berarti sehari 2 kali khatam. Ya, Masya Allah. Wa innama warada an-nahyu an qiraatil Qur'an fi aqall min 3. Ini kalau kita melihat athar semacam ini, mendengar athar semacam ini, kayaknya nggak masuk akal. Jangan bandingkan kita dengan beliau. Jauh sekali. Ya, dengan keistiqomahannya, dengan keilmuannya, dengan sangat jauh perbandingan kita dengan para salaf. Ya. Jangan tergesa-gesa untuk mengatakan wah berarti para salaf ini nggak ngerti larangan mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Enggak. Ya ada banyak kemungkinan. Ya. Ini tidak dilakukan di setiap hari. Ini dilakukan hanya di waktu fadilah. Ya, waktu di bulan Ramadan yang memiliki keutamaan tersendiri. Al-Qur'an mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, jadi memang selain perbandingan kita dengan beliau ini sangat jauh dari sisi keimanannya, keilmuannya, keistiqomahannya, belum lagi pemahaman tentang Al-Qur'annya. Ya. Dan kalau mereka rahimahumullah, ya memang dalam melaksanakan ibadah ya fokus, ya, tidak seperti kita. Pas ibadah malah mikir dunia. Ya. Sehingga ya tentu ini kita menyikapinya ya bukan dengan tergesa-gesa menuduh mereka enggak ngerti. Ya, gimana mau faham Al-Qur'an? Ya, tentu pemahaman mereka jauh dibanding pemahaman kita. Jadi igtinaman liz-zaman wal makan. Ya. Jadi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya. Fa amma fil awqatil mufaddalah, adapun di waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti bulan Ramadan, khususnya di malam-malam harinya yang diharapkan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, au fil amakinil mufaddalah, atau di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti Mekkah. Ya, seperti kota Mekkah yang selain penduduk Mekkah ya, itu ketika masuk ke sana mendapatkan keutamaan tersendiri. Fa yustahabbul iktsaru fiha min tilawatil Qur'an. Maka dianjurkan untuk memperbanyak di dalamnya membaca Al-Qur'an. Jadi yang dicari kuantitasnya. Ya. Adapun di selain waktu dan tempat itu, maka yang harus diunggulkan atau yang diperhatikan apa? Kualitasnya. Ya, jangan terbalik. Ya, jangan. Atau di sini sekali lagi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Ya. Ya, mana yang lebih ya sesuai. Ya, ya demikian. Ya, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga kita dimudahkan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran dan rajin mentadaburinya atau merenungkannya. Bulan Ramadan adalah ya bulan yang di dalamnya terdapat 2 jihad. Ya, jihad di ya, siang harinya dengan puasa dan jihad di malam harinya dengan qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Tentu ini merupakan kabar gembira yang kita disunahkan untuk
memberikan semacam ucapan selamat atau memberikan kabar gembira kepada saudara kita akan datangnya bulan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an ini. Ya, maka bergembiralah, berbahagialah dengan datangnya bulan Ramadan ini. Jangan justru malah kita sedih, waduh, puasa lagi, waduh, tarawih lagi, baca Quran lagi. Tidak. Justru dengan datangnya bulan Ramadan kita merasa senang. Orang-orang yang beriman merasa bahagia ya dengan datangnya tamu yang ditunggu-tunggu. Ya. Demikian ya yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.